Halo teman-teman PMI di Taiwan, balik lagi bersama aku Ken di section Breaking News. Nah teman-teman, di Breaking News session hari ini kita akan membahas tentang 2 TKI Taiwan didenda 127 juta dikarenakan meninggalkan kawasan karantina selama 1 menit. Kejadian ini berlangsung di tanggal 15 November 2020 pada saat 2 TKI Taiwan meninggalkan ruangan karantina selama 1 menit dikarenakan mereka ingin mencari makan. Ketika mereka sampai di Taiwan, mereka langsung dibawa ke hotel untuk karantina COVID-19. Namun mereka keluar kamar, keluar ruang karantina demi mencari makan tambahan. Saat keduanya berjalan di lobi hotel, staf dari hotel tersebut melihat mereka dan menyuruh mereka langsung kembali ke kamar mereka. Menurut laporan dari Taiwan News, mereka berdua dikenakan denda sebanyak 100.000 NT dolar dan total yang harus dibayar adalah 270.000 NT dolar dikarenakan oleh biaya karantina di hotel tersebut. Dengan peristiwa tersebut, kami tim ID Radio menghimbau teman-teman untuk selalu menaati peraturan yang ada di tempat manapun teman-teman berada. Karena dengan menaati peraturan-peraturan tersebut, kita akan menjaga kondisi di sekitar kita, dan juga ketika kita melanggar peraturan tersebut, sanksi yang diberikan oleh pemerintah setempat itu cukup berat bagi kita yang melanggar. Mungkin breaking news hari ini sampai sini saja teman-teman. Aku Ken, pamit undur diri. See you on the next episode. Dadah! Halo teman-teman PMI di Taiwan. Nah, balik lagi bersama aku Ken di edisi Fun Fact. Dan di edisi Fun Fact kali ini kita akan membahas tentang gimana sih caranya untuk kita naik U-Bike. Yuk langsung. Nah, waktu udah di mesin, kalian tinggal pencet bike renting yang ini nih. Nah, sesudah bike renting, nanti muncul option seperti ini. Nah, jadi kalian itu kalau misalnya mau naik U-Bike, kalian harus daftarin kartu Yoyoka kalian yang kemarin dipakai buat MRT itu ke mesin U-Bike-nya. Nah, teman-teman, ada tulisan tentang join member atau single rental. Nah, aku saranin teman-teman untuk langsung join member aja, karena itu bakal lebih mudah buat teman-teman, nggak usah pakai ke mesin-mesin lagi. Karena ada beberapa stasiun U-Bike yang nggak ada mesinnya loh teman-teman. Setelah kalian pencet join member, akan muncul seperti ini. Nah, yang ini kalian boleh baca, tapi aku saranin ya langsung abis baca, langsung pencet confirm yang di bawah sana. Oke? Nah, setelah ada confirm, ada muncul kayak gini lagi nih teman-teman, tentang peraturan-peraturannya deh, kayak gimana. Nah, terus kalau sudah teman-teman baca, teman-teman tinggal pencet klik yang tombol centang itu, terus langsung agree. Nah, teman-teman, setelah itu bakal ada muncul kayak gini di depan teman-teman. Teman-teman tinggal masukin nomor telepon, nomor teman-teman, dan send verification. Nah, setelah itu bakalan ada tab kayak verification number-nya nih. Nah, setelah teman-teman isi verification number-nya, teman-teman langsung bakal disuruh untuk sensor yang kayak gini, dan teman-teman langsung taruh kartu teman-teman di sensor zone. Pasti langsung langsung kebaca sama itunya, mesinnya. Dan setelah itu udah deh, teman-teman udah jadi member. Dan teman-teman sekarang udah bisa langsung pakai deh U-Bike-nya. Ingat ya, harus dibalikin lagi nih teman-teman. Oke, mungkin gitu doang fun fact kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. See you guys on the next fun fact. Bye-bye. Halo semua, kembali lagi sama aku Marlin. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang keren banget. Kontribusinya udah banyak banget ke pekerja migran. Boleh dong kenalin diri dulu Mbak Mira. Halo teman-teman, nama saya Mira. Jadi teman-teman kalau lihat live kita yang tiap malam di Indosuara pasti udah tahu ya, yang biasanya datang migran pulang juragan. Nah, itu saya. Oke, mantap nih. Nah, saya kerja di Indosuara yang mungkin teman-teman sudah tahu ya. Oke. Mbak, kalau aku boleh nanya nih. Mbak kerja di Indosuara udah lama banget ya.
Kira-kira Indosuara ada program apa sih Mbak buat edukasi teman-teman PMI? Oh ya, ada banyak nih. Kalau teman-teman biasanya taunya Indosuara tuh misalkan pesan barang atau untuk pengiriman uang remit kilat gitu ya. Nah, sekarang kita ini ada banyak lagi selain berita-berita, kita juga ada community learning center. Oke. Itu kursus-kursusan gitu ya. Jadi teman-teman, kenapa kita ada kursus-kursusan di sini? Karena gini, banyak teman-teman ini yang mengeluhkan, terutama teman-teman sektor informal ya, kayak caretaker di sini. Oke. Katanya itu mereka itu susah naik gaji kan. Naik gajinya itu tetap 17.000 gitu. Kalau yang teman-teman yang sektor formal, yang pabrik-pabrik itu kan tiap tahun naik. Nah, teman-teman kita itu yang caretaker itu nggak pernah naik gaji gitu loh. Nah, kenapa nggak pernah naik gaji? Karena karena di sini sektor informal itu tidak dilindungi, tidak terdaftar dengan Labor Act atau Undang-Undang Ketenagakerjaan di Oke. Taiwan. Jadi nggak bisa untuk naik gaji. Nah, salah satunya yang bisa untuk upgrade, untuk naik gaji buat teman-teman sektor caretaker informal itu yaitu dengan sertifikasi skill. Oke. Karena di Taiwan itu harus ada pembuktian ini tersertifikasi skillnya gitu. Nah, makanya kita buka namanya kelas-kelas kursusan gitu loh. Oke. Jadi di sini tuh ada banyak sekali kelas-kelas kursusan. Jadi ada kursus bahasa Inggris, ada kursus bahasa Mandarin, Oke, ada lengkap kursus tuh, Mbak. beauty class tata rias gitu, ada kursus nursing class, ada keperawatan, ada baking class. Kursus kita ini beda loh teman-teman, karena kita tersertifikasi. Kalau lulus nanti dapat sertifikat dari universitas di Taiwan. Betul. Ya. Ini suatu program yang bagus sih Mbak, Iya. karena tersertifikasi gitu. Jadi kalau kita pulang ke Indonesia pun bisa dibawa. dipakai, bisa Iya, dibawa. Nggak cuman pulang ke Indonesia, tapi di sini pun kalau misalkan majikan ngelihat, wah kamu ada ini ya sertifikat universitas, misalkan habis lulus keperawatan ada sertifikat universitas di Taiwan, bisa mudah mengajukan naik gaji. Oke. Nah, kalau yang pulang ke Indonesia juga bisa, karena kita punya ini nih, punya pengalaman ya, teman-teman kita, alumni kita yang udah di kursusan Mandarin dulu, pulang ke Indonesia, dia sertifikatnya tuh bisa dipakai untuk melamar pekerjaan. Oh, iya, Bahkan iya. banyak yang sekarang jadi penerjemah di PJTKI. Terus ada juga yang jadi sekretaris di perusahaan-perusahaan Keren banget, teman-teman. Cina dan perusahaan-perusahaan Taiwan. Jadi karena bahasanya ya, karena melihat sertifikatnya dari Taiwan Oke. gitu. Tadi kan udah ngomongin kursus seperti bahasa, Iya. rias Tata gitu. rias. Kalau ini Mbak, edukasi masalah keuangan tuh ada nggak sih Mbak di Oh, Indosuara? ada. Kita ada juga edukasi. Kenapa? Latar belakangnya tuh karena gini, banyak teman-teman tuh yang mengeluh karena pulang ke Indonesia itu dia nggak bisa simpan uang gitu loh. Karena kan di sini kan teman-teman kan banyak sekali memberikan kirim uang untuk keluarganya, untuk suaminya lah, untuk anaknya bayar kuliah, bayar sekolah dan lain sebagainya. Nah, teman-teman tuh akhirnya tidak bisa menyimpan uang sendiri gitu loh. Jadi terus pulang ke Indonesia itu jadi gak ada uang, terus balik lagi ke Taiwan Iya, jadi juga. seperti Iya, jadi terulang-ulang gitu ya, terulang-ulang. Mbak. Terus ada juga yang dia udah nabung, juga ada nabung terus pulang ke Indonesia, ternyata buka usaha, misalkan buka warung kopi atau toko kelontong, atau ada yang buka restoran gitu, ada buka peternakan, tapi beberapa tahun, nggak sampai 1 tahun gitu, tutup, bangkrut, karena dia nggak tahu bagaimana cara mengelola usaha tersebut. Nah, dengan background itu, Indosuara dan BNI itu akhirnya memberikan usaha keuangan, untuk seminar keuangan, edukasi keuangan untuk teman-teman PMI, bagaimana untuk mempersiapkan usaha, terus memanage keuangan juga gitu, terus membuka usaha di Indonesia, koneksinya. Oh ya, satu lagi, kita mau ada namanya sekolah ekspor untuk teman-teman PMI. Wah, keren Saya baru banget tuh ingat Mbak, nih, boleh Mbak iya. dijelasin sedikit. Nah, sekolah ekspor tuh nanti buat teman-teman yang sekarang ini kan jadi migran di sini. Nah, nggak cuman kerja aja jadi PMI di sini, harus belajar produk-produk apa yang diminati orang Taiwan di sini. Betul Nah, banget, nanti kita mau kerjasama dengan Sekolah Ekspor Indonesia, dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Ekonomi, Koperasi juga, untuk teman-teman agar bisa untuk mendapatkan edukasi menjadi eksportir di Indonesia. Jadi kalau iya, teman-teman di iya. Taiwan sekarang dipelajari nih produk apa yang diminati orang Taiwan, ikut sekolah ekspor kita, terus pulang ke Indonesia jadi eksportir. Betul, Gitu. Jadi iya. ada koneksi. Jadi kita nggak cuman
les-lesan saja, tapi nggak cuman edukasi ini ya, edukasi keuangan, kita juga ada satu lagi sekolah ekspor untuk Waduh. teman-teman PMI. Keren banget Mbak, aku jadi Iya. pengen ikut. Oh boleh juga. Oke, mungkin ya aku mau recap aja buat teman-teman. Jadi teman-teman Indosuara buka banyak kelas yang bermanfaat banget buat teman-teman karena bisa ngelatih skill kalian, bisa tambahin skill kalian dan nantinya bakal berdampak baik ya Mbak buat diri mereka sendiri. Boleh. Nah, teman-teman mungkin kalau yang mau ikut nih Mbak, Oh. harus daftarnya gimana Oh sih Mbak? bisa, gampang sekali. Teman-teman yang mau ikut langsung saja lihat di indosuara.com atau cek di Facebook kita Indosuara Online gitu ya. Dan atau lihat kalau mau di WA saya ya. Ini WA saya 0902 010 218. Lihat aja Mbak Mira mau ikut kelas apa ya. Iya. Silakan nanti saya kontak. Langsung hubungin teman-teman. aja Mbaknya baik. Oke. Oke deh, kalau begitu makasih Mbak Mira Iya. atas waktunya. Semoga bermanfaat ya Mbak video hari ini buat Oke. teman-teman PMI. Dan see you teman-teman di next Bye-bye. episode. Bye-bye.